datangnya kerajaan Allah itu harus merupakan topik doa kita yang terutama. Jadi kita ini kan harus meminta di dalam doa. Dan apa yang harus kita minta? Nah, yang kita minta salah satunya yang tidak boleh kita lupakan adalah supaya kerajaan Allah, pemerintahan Allah, kekuasaan Allah itu datang. Datang kemana, saudaraku? Ya, pertama-tama dalam hidup kita pribadi. Shalom, saudaraku. Saudara, hari-hari ini kita masih ada dalam tenggang waktu 40 hari sejak Tuhan bangkit dari antara orang mati sampai nanti hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, kita merenungkan 40 hari tersebut diisi oleh peristiwa apa saja. Firman Tuhan mengajarkan, Alkitab mencatat bahwa berkali-kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari tersebut. Nah, kita akan teliti apa yang Tuhan pesankan kepada murid-murid selama 40 hari dia menyatakan diri, menampakkan diri kepada murid-muridnya tersebut. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pertama ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada mereka, kepada murid-muridnya, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Penderitaan Tuhan di kayu salib sudah selesai, dia sudah mati dibaringkan, dikubur, dan kemudian dia bangkit dan dia menunjukkan dirinya bahwa aku sudah menyelesaikan akan penebusan tersebut. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab, nah ini saudaraku ya, selama 40 hari, nah kita ini kan ada di dalam kurun 40 hari tersebut, ia, Yesus, berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka, pada murid-murid, tentang kerajaan Allah. Jadi topik yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid ketika dia menjumpai murid-murid dalam tubuh kemuliaan, bahwa dia sudah bangkit dalam tubuh kebangkitan itu, yang dibahas oleh Tuhan adalah tentang kerajaan Allah. Jadi Tuhan berbicara kepada murid-murid, yang dibicarakan itu adalah tentang kerajaan Allah. Nah, saudaraku, ini membuat kita sadar betapa pentingnya topik kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Pada waktu Tuhan mengajar murid-murid berdoa, ya kita lihat di dalam Matius 6 ayat 10, doa Bapa kami, Lord's Prayer, dikatakan ayat 10, datanglah kerajaanmu, kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi, datangnya kerajaan Allah itu harus merupakan topik doa kita yang terutama. Jadi kita ini kan harus meminta di dalam doa. Dan apa yang harus kita minta? Nah, yang kita minta salah satunya yang tidak boleh kita lupakan adalah supaya kerajaan Allah, pemerintahan Allah, kekuasaan Allah itu datang. Datang kemana, saudaraku? Ya, pertama-tama dalam hidup kita pribadi. Datang atas pikiranku, menguasai pikiranku, menguasai hatiku, menguasai emosiku, menguasai seluruh keinginan kehendakku. Dalam keluargaku, dalam perusahaan yang aku kelola, di dalam gereja di mana aku beribadah, di mana saja datanglah kerajaan Tuhan. Dan kerajaan Allah itu adalah pemerintahan ilahi. Jadi Tuhan yang jadi raja. Begitu, saudara. Dan itu harus didoakan dengan serius. Makanya nanti di dalam doa puasa kita benar-benar ya berdoa, datanglah kerajaanmu, supaya kehendak Tuhan yang ultimate itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita sekaliannya. Nah, bicara tentang kerajaan Allah, saudara, itu kan diulang-ulang selama 40 hari Tuhan berulang kali menampakkan diri, itu topiknya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Supaya apa? Supaya murid-murid tahu bahwa ini yang paling penting.
Ini adalah topik utama. Jadi bicara tentang pesan Tuhan selama 40 hari itu seputar kerajaan Allah saja. Nah, kita lihat saudara, pada waktu Tuhan pertama kali muncul, tampil dan mulai melayani saudara, di dalam Markus 1 ayat yang ke-15 itu ditulis demikian. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi saudara, kerajaan Allah itu merupakan judul topik dari berita yang Tuhan Yesus bawa. Ini pertama kali Tuhan tampil langsung, dia berseru waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil atau kabar baik. Nah, isi dari Injil apa, saudaraku? Kabar baik, iya bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat, sedang datang. Nah, kita ini harus mendoakan supaya kerajaan Allah benar-benar datang. Sebab hanya datangnya kerajaan Allah itulah yang bisa menyelesaikan seluruh persoalan umat manusia. Tuhan pernah berkata bahwa kalau aku mengusir roh jahat, mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Itu berarti yang bisa menyelesaikan pengaruh, kekuatan, cengkeraman dari kuasa si jahat itu hanya kuasa Roh Kudus yang membuat kerajaan Allah, pemerintahan ilahi itu datang. Paham ya saudaraku ya? Jadi ini topik yang terutama, yang paling penting, yaitu the kingdom of God. Jadi diberitakan, saudara. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus memberitakan kerajaan. Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul, Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain itu selalu berbicara tentang kerajaan Allah. Pemerintahan yang di atas itu yang harus datang ke muka bumi ini. Melalui apa, saudaraku? Melalui bertobat dan percaya. Ya, ini memang sesuatu yang rohani, saudaraku. Pertobatan dan dilanjutkan dengan percaya, percaya dilanjutkan dengan bertobat. Dua kaki inilah yang membawa kita masuk dalam kerajaan Allah. Nah, ada satu lagi, saudaraku, dalam pengajaran Tuhan Yesus, Matius 6 ayat 33, Tuhan berbicara di situ tentang kekhawatiran hidup ya. Tapi kemudian dia mengakhiri dengan kalimat, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, apa toh yang dicari oleh manusia? Ya, kita semua tahulah, orang belajar cari pengetahuan, cari ilmu, cari gelar. Orang bekerja cari duit, begitu ya. Orang meniti karir, mencari karir yang lebih naik lagi, lebih tinggi lagi. Semuanya ada yang dikejar, ada yang dicari. Tetapi Tuhan berkata, ada yang lebih penting dari semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Karena itu yang kekal, itu yang terpenting di dalam hidup manusia. Kalau tidak ada kerajaan Allah yang datang, maka ada kerajaan lain yang akan berkuasa. Kerajaan iblis. Jadi saudaraku, mari kita tanggapi akan pesan dari 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara topik yang itu-itu saja. Diulang-ulang, itu lagi apa? Kingdom of God. Basileia Theos. Ini yang paling penting, saudaraku. Jadi kita jangan sampai meleset ya dalam pengikutan kita pada Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari tambahannya, tapi cari yang utama dulu. Tambahannya apa? Ya berkat, yang lain-lain, saudaraku. Tapi kalau kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kita hidup di dalamnya melalui pertobatan dan percaya, maka semuanya
yang dicari oleh manusia akan ditambahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.